Cuma yang saya mengerti adalah bila ada kaitan dengan dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan pendidikan saya, itu biasanya saya ke universitas di mana saya kuliah. S1 saya di Unpad, S2 saya di Universitas Indonesia, S3 saya di BINUS. Semuanya pasti ada tuh pegang dokumentasinya. Sehingga kalau saya perlu apa-apa, saya pasti mintanya ke sana. Jadi kalau kemudian ada dokumen legalisir tentang ijazah Pak Jokowi yang mengeluarkan UGM, ya UGM memang harus defense itu. Dia dan harus, sudah dilakukan seperti ya itu dia harus bertahan bahwa ini asli. Maka sebetulnya kalau kemudian Pak Jokowi sedih, ya saya juga sedih gitu karena kenapa ini masih kemudian diperpanjang terus? Harusnya memang sudah selesai. Tapi ini secara politik ini menguntungkan Pak Jokowi. Dia ini canggih loh. Dia akan sampai pada satu titik di mana dia membuktikan bahwa ijazahnya itu benar dan akhirnya Alex Damanik akan berkata, kan Anda sudah menjolimi Pak Jokowi. Dan saat itu dia berselancar bahwa dia dizolimi oleh beberapa orang yang memang sedang melakukan tindakan zolim ke dia. Jadi secara skenario politik ini menguntungkan Pak Jokowi. Tapi kalau ijazahnya itu asli atau tidak, menurut saya kalau dia memang kuliah di UGM, UGM-nya udah bilang dia kuliah, dia lulus nih asli. Nah, sebenarnya sudah selesai. Ya harusnya udah benar, masa universitas lain yang mengkonfirmasi kan? Kalau kemudian kan ada beberapa mahasiswa UGM lain mengatakan bahwa ijazahnya itu tidak sama dengan ijazahnya dia gitu ya. Ya udah sih terserah aja gitu. Sekarang kan maksudnya nih ya, kalau agak-agak kreatif dikit, coba wawancara itu KPU Solo, KPU Jakarta. Coba sih kemarin coba dilihat. Pendaftaran mencalonkan diri coba lihat sebagai tuh, kepala daerah. Bahkan kalau misalnya dilegalisir sama UGM, sebetulnya sekarang itu level paniknya itu bukan di Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi benar dia bilang, aduh saya sedih banget nih. Saya terhina sehina-hinanya kan dia bilang begitu kan. Dan justru dengan situasi ini Pak Jokowi diuntungkan begitu. Iya diuntungkan, orang dia udah punya legalisirnya ijazah dari UGM kan. Yang repot sekarang ya UGM. Terserah lah itu mau gimana, mau asli kayak mau enggak, pokoknya UGM mesti bilang asli. Kenapa? Yang legalisir dia. Yang panik deg-degan sama besar UGM. Sekarang begini misalnya ternyata itu palsu gitu ya. Terus mau gimana? Dunia pasti mentertawakan kita. Tapi apakah kemudian Pak Jokowi harus kuliah lagi? Apakah kemudian UGM harus dibubarkan? Kan enggak sampai situ kan. Jadi menurut saya begitu UGM mengatakan ini asli, kami menjamin itu, kami siap bertahan. Tadi kan ngomongnya begitu tuh UGM tuh. Ya udahlah. So artinya bolanya ini sekarang ada di UGM. UGM lah yang harus membuktikan karena dia melegalisir itu. Sebab kalau sampai legalisirnya salah, bubar. Ini masa kampus tertua gede-gede kena skandal tentang legalisir ijazah. Jadi menurut saya bukan lagi masalah Pak Jokowi, ini masalahnya udah di UGM. Ini saya kira by design ya. By design. Karena sudah bertahun-tahun terus kemudian redam, tiba-tiba muncul lagi kan gitu loh. Ada apa sebetulnya ini kan? Tadi Bang Henry katakan ini dikelola isu ini sebetulnya kan, untuk mengkapitalisasi secara politik kan gitu loh. Karena sebetulnya sederhana. Kalau kemudian mau menyelesaikan perkara ini kan, tunjukkanlah ijazah aslinya kan sudah selesai. Tetapi kan kemudian tidak ada mekanisme tentang itu. Oleh karenanya memang ini sepertinya ada semacam suatu bentuk ya bagaimana menjaga isu ini terus berkepanjangan kan gitu. Dan dalam perspektif hukum saya kira ini sudah sangat-sangat tidak terkendali kan gitu loh. Tapi kemudian akhirnya bagaimana itu yang akan kita nanti. Maksud saya adalah ada laporan di Polda, ada laporan di Bareskrim, ada gugatan di Solo, ada gugatan di Sleman dan sebagainya. Saya kira ini kan satu proses yang kemudian baik secara perdata maupun secara pidana akhirnya berjalan kan gitu. Apa yang terjadi di Bareskrim hari ini misalnya kan proses penyelidikan kan. Untuk menentukan apakah ada peristiwa pidana atau tidak kan gitu. Nah ketika kemudian sudah ditemukan ada peristiwa pidana maka kemudian akan naik pada tingkat penyidikan kan. Dan ketika penyidikan kumpulkan alat bukti kemudian menentukan siapa akan jadi tersangkanya kan. Maka dalam perspektif hukum kenapa ini tidak segera selesai? Karena tidak adanya kepastian hukum, karena tidak ada suatu bentuk pembuktian kan gitu. Bahwa kemudian sebetulnya kan siapa yang menggugat, itulah yang kemudian akhirnya harus membuktikan kan. Siapa yang mendalilkan harus membuktikan dalam konteks perdata. Dan dalam hal ini misalnya soal UGM misalnya, ketika kemudian sudah menyatakan bahwa secara publik ini adalah asli gitu, maka konsekuensinya adalah bagaimana kemudian dalam proses persidangan nanti juga membuktikan tentang itu. Karena ada dua sisi kan, palsu itu, membuat palsu atau kemudian memalsukan itu. Tetapi dalam konteks peristiwa yang terjadi misalnya peristiwa pidananya, memalsu atau membuat palsu kan. Memalsu itu misalnya karena memang datanya tidak ada tapi kemudian dibuat kan. Kemudian membuat palsu itu sebetulnya aspal kan, asli tapi palsu kan. Ini yang kemudian konteksnya menarik misalnya, apakah laporan 263, apakah kemudian 264, atau kemudian 266 kan ini. Dan perkara ini sudah perkara lama. Nanti juga berbenturan dengan soal daluarsa kan gitu. Karena sudah bertahun-tahun, ijazah 85 tadi misalnya itu, sudah lebih dari 12 tahun gitu. Jadi ini menurut saya akan kemudian menjadi bermanfaat bagi bangsa dan negara. Ini sebetulnya apa kan itu manfaatnya itu kan.
akan nanti supaya orang hati-hati dalam memeriksa dari KPU kan gitu. Akuntabilitasnya dijamin ini kan kita harus lihat sisi manfaatnya apa sebetulnya kan. Baik. Kan tadi kalau kita lihat Pak Jokowi kan sumringah dia. Artinya apa kalau secara komunikasi publik apa? Dia lagi jalan di atas catwalk sekarang gitu. Semua orang merhatiin dia. Dan dia happy dengan itu kan. Lupa kan, nggak lagi monolog tentang anaknya juga sekarang, tapi tentang dia hari ini. Tapi semua pertanyaan besarnya kan, ini yang mau dicari apa oleh pelapornya? Dia mau lihat ijazah aslinya Jokowi aja. Dia mau lihat itu. Ngomong lah baik-baik. Pak, ini mohon maaf, ampun-ampunan nih saya Pak ya. Saya mau lihat habis itu kita beres sih Pak. Tapi buat apa? Sama lah Ken, kamu juga kalau misalnya ditanya, Ken lulusan mana? Mana coba ijazahnya? Siapa lu? Lihat-lihat kan kita langsung mikirin, oh pinjol nih pasti lu ya. Mau lihat-lihat. Jadi wajar Pak Jokowi bersikap seperti ini Bang Hensat? Iya, kan Pak Jokowi itu pasti akan berlindung dari UGM kan, sama seperti saya. Kalau ditanya tentang keaslian ijazah, ya saya bisa menunjukkan dan itu berlindung dari alma mater. Kayak misalnya saya nih, saya terus terang nih, ijazah asli saya kebanjiran, hilang. Nah saya pergi ke Unpad, dapat saya salinan ijazah ada tulisannya. Tapi ya itu kan Unpad yang keluarkan, Pajajaran, selesai. Mau asli kayak enggak, kayak kan Unpad yang ngeluarin, saya kan sudah bilang begitu. Jadi kalau kemudian Pak Jokowi jalan sekarang santai, ya dia menikmati. Lah ini bukan salah gue. Ini bukan masalah saya, ini masalahnya masalah UGM. Sekarang UGM kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, itu nggak akan pernah bisa bilang bahwa ini palsu. Pembuktiannya ada di UGM. Udah di UGM lah. Pokoknya makanya kita lihat semuanya orang UGM itu, yang sekarang pejabat-pejabat itu satu suara kan. Jadi mau gimana? Tiba-tiba ngomong, enggak waktu itu ada kesalahan, kita nggak periksa, pokoknya asal legalisir aja. Ya kan nggak bisa begitu juga. Maka kan dalam konteks ini yang membuat kan misalnya UGM, makanya tanggung jawab kan. Kalaupun toh andainya palsu, Pak Jokowi kan yang menggunakan kan itu. Terus kemudian yang menyuruh, yang menarik pada waktu itu ada nggak? Atau sebenarnya semuanya punya beban tanggung jawab masing-masing. Makanya yang paling berat tanggung jawabnya adalah yang membuatnya kan gitu. Mungkin Pak Jokowi tidak tahu kalau itu palsu atau asli kan. Yang penting dia sudah memegang ijazah tadi itu kan. Jadi memang UGM lah yang kemudian harus bertanggung jawab, meskipun ya pada akhirnya yang menggunakan pun juga akan kena dampaknya tadi itu. Tapi sekali lagi sebetulnya konteks isu ini sebetulnya dalam rangka apa sebetulnya kan? Kalau seandainya toh palsu gitu, apa akibat hukumnya kan gitu? Apakah kemudian palsu 263, 266, apakah kemudian masih masa daluarsanya sudah masih berlaku? Saya kira sudah daluarsa. Jadi tidak ada pembuktiannya lagi kan itu. Makanya ini memang tadi sebetulnya ini adalah sebuah skenario panjang dalam rangka apakah menikmati, apakah mengelola, mengkapitalisasi politik dan lain sebagainya. Kan? Tapi ada satu hal yang belum dilakukan oleh UGM dan Jokowi. Apa itu? Tampil bersama. Padahal itu perlu untuk dilakukan. Dan itu gampang. Dan gampang, UGM tinggal panggil mahasiswanya. Ya makanya kan sebelumnya UGM tinggal panggil mahasiswanya. Pak Jokowi, ayo kita preskon bareng-bareng ya. Udah bareng-bareng. Pak Jokowi tolong ceritakan waktu itu di kampus gimana itu segala macam bereskan itu sebelumnya. Tapi kan lagi-lagi ini sebuah panggung politik yang bisa dimanfaatkan oleh seorang Jokowi. Canggih nih. Saya nggak mau masuk lah ke niat jahat, ke mensreas segala itu bukan ranah saya. Mau asli mau enggak itu juga bukan ranah saya. Tapi saya melihatnya dari sebuah panggung politik ini menguntungkan Pak Jokowi. Dia ada di tatanan permukaan dan pada saat dia berjalan dengan santainya, dia tersenyum sumringah kepada wartawan seolah-olah dia ingin berkata, kena loh. Baik. Secara hukum tidak akan berdampak, karena kan berdampak secara populis saja. Karena proses hukum akan berada di polisi atau di dalam persidangan kan gitu. Tetapi setidak-tidaknya itu kemudian bisa meredam dan memberikan legitimasi, memberikan justifikasi yang kuat bahwa memang antara Pak Jokowi dengan UGM ada satu kesepakatan, bukan kesepakatan ya, ada semacam pengertian atau kemudian bukti bersama bahwa itu adalah ijazah yang asli gitu. Tapi itu ternyata belum dilakukan juga. Maka pertanyaan menarik adalah mengapa ini kemudian bisa terjadi, dalam rangka apa? Dalam rangka apa pelapornya, dalam rangka apa terlapornya untuk kasus-kasus seperti ini, karena ya ini menguras energi, menguras perhatian orang dan bisa melupakan yang lain kan gitu. Poin utamanya nanti dalam proses hukum ini adalah di pembuktiannya, Prof? Ya sangat tergantung pembuktian, karena pada prinsipnya hukum kan pembuktian tadi tergantung dari laporannya kan. Kalau laporan Pak Jokowi kepada para yang 5 itu kan karena soal fitnah, kemudian soal penghasutan, pencemaran nama baik. Jadi itu yang nanti akan menjadi putusan hakim. Tapi gini kan sebetulnya kenapa sih kemudian ini menjadi perhatian publik, mencuat? Kan harus kita akui ini ada masalah trust kepada Presiden Jokowi gitu kan. Trust inilah yang kemudian dicoba untuk dibuktikan oleh Jokowi dan dibuktikan oleh Roy Suryo misalnya. Jokowi mengatakan, enggak, kalau yang itu gua nggak bohong bener nih. Saya beneran kuliah, saya beneran lulus. Tanya UGM juga bilang, itu dia sudah kuliah, dia lulus, itu ijazahnya bener. Tapi mungkin teman-teman yang berseberangan dengan Pak Jokowi ini, ini bener nggak nih? Ini bener nggak nih? Ini harus dibuktikan nih. Karena kan sebetulnya intinya adalah di trust ini. Trust ini muncul setelah Pak Presiden Jokowi sudah tidak menjabat, Bang Hensat? Oh iya, makanya itu dia. Saya bilang, dia udah nggak lagi menjabat. Tapi kan kata Roy bilang, Mas Roy nih, kan saya ngobrol sama Mas Roy. Iya, tapi dia kan masih jadi Dewan Pengawas dan antara kan swasta. Ini maksud saya begini loh. Cari-cari lagi. Enggak, sudah selesai. Ini menurut saya, ini masalahnya ada di politik, di ruang politik tentang trust. Orang boleh lah, saya nggak usah sebut lah. Apa sih yang pernah disebutin Pak Jokowi ternyata nggak muncul, itu kan ada. Nah ini trustnya sekarang sedang coba dibuktikan.
Kalau ijazah gimana nih? Ijazah nih gimana nih? Bener apa enggak? Pak Jokowi pede kelihatannya. UGM juga tadi saya bilang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, dia bilang itu harus asli tuh. Kalau nggak repot UGM-nya. Nah ini lagi-lagi masalah trust politik yang kemudian karena Pak Jokowi nyaman dengan ini. Ini kan dia bisa buktikan nih. Sekarang ada buku tahunannya tuh. Ya udah selesai kan. Kalau dia ya udah dia berjalan aja dengan asiknya. Nanti ujungnya pada saat itu dibuktikan asli dan dia bisa menekan saya selama ini dizolimi. Saya sedih sekali. Sekarang urusannya udah di pengadilan kan. Ya udah dibuktikan, kita tungguin aja acara pengadilan itu. Selama proses pengadilan ini berjalan kan Pak Jokowi ada terus di catwalk ini kan. Ya Roy Suryo juga, itu ada di catwalk ini juga. Masalahnya siapa yang berhenti di kanan, siapa yang berhenti di kiri itu kan urusan pengadilan ya. Cuma saya sih menilainya apapun hasilnya tidak mengubah apa-apa. Cuma ya udah gitu. Oh oke, asli. Oh oke, nggak benar nih. Berarti UGM mesti salah dong. Oke, nanti kalau gitu kita harus adil itu UGM. Kenapa bisa keluar ini, kenapa bisa keluar itu gitu kan? Kenapa jadi mungkin kepuasan dari pelapor saja yang didapatkan, tapi tidak akan mempunyai bobot apapun begitu setelah ini dibuktikan. Iya makanya kan tadi kan saya tanya, ini yang melawan Pak Jokowi atau berseberangan dengan Pak Jokowi mau lihat ijazahnya aja atau mau apa? Ini kan gini ya, kalau misalnya nanti ternyata terbukti palsu, yang repot itu UGM. Bawaslu sama KPU kita bisa marah-marah tuh. Lu gimana sih ngeliatnya? Nggak ada verifikasi. Tapi jadi kan panjang lagi dong perjalanannya. Tapi dia bisa bilang, lah saya udah verifikasi. Saya udah verifikasi ke UGM, udah beres. Jadi ini masalahnya, dua-duanya sedang menikmati catwalk. Nih nanti ujungnya kita lihat aja. Tapi ini semua adalah peristiwa politik. Kalau peristiwa politik pasti ada maksud dan tujuan. Apa itu? Kepentingan ujungnya. Karena misalnya laporan di Polda, tentunya kan peristiwa pidananya mungkin akan segera diputuskan kan, sehingga kemudian naik penyidikan dan kemudian dilimpahkan ke kejaksaan dan ke pengadilan. Nah itu proses hukumnya, dan di meja hijau pun data kan sudah berjalan kan ini. Tetapi itu yang menarik kata Mas Alek tadi itu soal mensreya, para pelapor atau kemudian para pegiat yang kemudian terus menyuarakan ijazah palsu ini dalam rangka apa? Dalam rangka memang meluruskan hidup berbangsa dan bernegara ini, atau dalam rangka tadi untuk meningkatkan reputasinya, atau dalam rangka untuk mengkritik kepada beliaunya ini supaya kemudian sebetulnya membuktikan janji-janjinya yang dulu itu. Dan ini hanya salah satu isu saja yang dipakai kaitannya dengan isu ijazah. Lah mungkin saja banyak hal-hal yang lain mungkin dianggap palsu kan itu. Ini yang kemudian menjadi refleksi kita semuanya mestinya. Baik, menjadi refleksi kita semua.